Gajahnya nggak mau jalan. Diam. Gajah. Jalan. 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 Alim. Kata gajahnya keselila di Cianjur. Gak mau jalan. Dokter, kemari. Siap tuan, periksa gajah ini. Maaf tuan, gajahnya sehat tuan. Sehat. Tapi kenapa gajah ini gak mau jalan? Prajurit, mungkin gajah ini kecapean. Kita istirahat. Siap tuan, siap tuan, siap tuan, siap tuan. Istirahat. Ada yang tidur. Kayak santri ke ngaji nunutah tadi lagi ceramah jika nuhusu padahal nelayan ngerakeun. Ada yang ngobrol kayak ibu-ibu di pengajian sedang ngobrol ya Bu ya. Ada yang lagi main 60.000 pasukan istirahat. Teman-teman dari kejauhan ada awan hitam. Di Bandung di sini kalau ada awan hitam senang tidak? Senang tidak? Senang. Kenapa senang? Karena kalau ada awan hitam insya Allah hujan, betul? Apa kata ibu kita kalau mau hujan? Barudak, hampir hujan, ya buru-buru. Jahitan sesehat, jahitan. Bener nggak? Angkat di bulan angkat. Ibu kita, begitu kita nggak ngikutin hujan turun, apa kata ibu? Astagfirullah. Marah ibu kita. Jadi kalau di kita ada awan hitam seneng. Di Mekah dek, izin Allah Kak Mal ke Mekah baru 12 kali. Alhamdulillah. Nanti Kak Mal bagi kuncinya mau nggak? Alhamdulillah Kak Mal baru keliling ke 12 negara. Alhamdulillah. Padahal ditakdirkan waktu kecilnya hampir sama dengan Gus Islah. Sekolah tuh pakai sepatu udah terboga. Celana kohok. Do you know kohok? Kohok tuh bolong. Untung bukan bagian depannya, bagian belakang. Kalau bagian depan burungnya terbang. Jangan dibayangin burung sekarang, dulu masih kecil. Bayangin bisa keliling ke 12 negara, bisa bolak-balik ke Mekah insya Allah nanti. Karena Kakmal belajar dari Rasulullah yang akan kita jabarkan malam ini tentang perjalanan Rasulullah dari seorang anak yang yatim piatu menjadi seorang nabi dan Rasulullah dan sukses membawa Islam ke seluruh dunia. Lanjut. Atau udahan aja? Lanjut. Kata santri, udah kemalaman nih, udahan aja, benar? Nih santri dulu yang ikhwan nih. Lanjut apa enggak? Udahan gitu, udah nggak balik. Lanjut. Lanjut apa enggak? Lanjut. Ibu udahan. Bu, lanjut apa enggak? Jam kulit kurang hidup. Teman-teman lagi istirahat, awan datang. Awan. Kalau di Mekah takut deh. Saya selama 12 kali di sana baru mengalami hujan 3 kali. Di sini hujan sering, tapi alhamdulillah sekarang 3 bulan hujan ya. Semoga Allah turunkan hujan dengan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Allah. Kita bareng baca surah Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim khairan ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Sadaqallahul azim. Burung.
Ternyata bukan awan hitam tapi ribuan burung. Setiap burung bawa 3 batu yang terbuat dari tanah yang terbakar, kemudian dilemparkan ke bawah, dan setiap yang kena hancur seperti daun dimakan ulat. Kebayang gak sakitnya kayak gimana Bu ya? Jangankan teman-teman hancur badan kita, kejepit pintu aja sakit. Betul. Teman-teman berebut ke toilet. Saya dulu. Lompat ke toilet, pintunya ditutup. Kejepit pintu itu sakitnya luar biasa, apalagi badan kita hancur. Kebayang teman-teman, apalagi hancur, kejepit nyeri, kejepit aja sakit. 60.000 pasukan hancur, maka di kota Makkah seperti tidak ada kehidupan, sepi. Anak kecil mau keluar aja nggak boleh Bu. Bu, hayang aman keluar. Tahu siapa? Bapak. Tahu siapa? Aki. Tahu siapa? Nenek. Tahu bujang di rumah siapa? Gak ada yang mau keluar, takut. Kenapa? Dalam waktu singkat 60.000 pasukan hancur. Cahaya yang memancar sampai ke langit. Cahaya. Tiba-tiba tempat ibadah orang kafir roboh deh. Patung yang berjajar di depan Ka'bah semuanya pada jatuh. Api yang disembah orang Majusi mati. Ayo. Ada apa, oi? Orang Bandung diajar bahasa Indonesia. Ada apa, oi? Di sebuah rumah sederhana, Ibunda Aminah melahirkan seorang manusia mulia yang digendong oleh kakeknya Abdul Muthalib, masuk ke dalam Ka'bah, diberi nama Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Ayahnya siapa? Abdullah. Aminah. Ibundanya Abdul Muthalib. Abu Talib. Khadijah. istri setia Fatimah. cinta. Semua bernasab mulia. Itu Rasul lahir, malaikat tersenyum, alam tersenyum, matahari tersenyum, bulan tersenyum, iblis kabur. Awas tong kabur ke gaji ya. Jamaah rahimakumullah, Rasul lahir dalam keadaan yatim, ayahnya sudah meninggal dunia. Di saat beliau 6 tahun, ibunda tercinta meninggal dunia. Ya Rabbuna, ya Allah, dek, 6 tahun Rasul gak punya ayah, gak punya ibu, udah meninggal lebih dulu. Yatim piatu, sedih gak? Adik-adik punya ibu, punya ayah, sayang sama mereka. Sayang sama mereka. Bohong. Kalau teman-teman di pesantren disuruh belajar malah tidur, disuruh sholat malah tidur, berarti sayangnya bohong. Ingat waktu SD, komitmen dong. Bangun tidur,
Itu siapa yang janji? Bangun tidurku terus mandi. Buktinya sholat subuh masih bau sama mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Buktinya cabai merah masih ada nyelap di gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Buktinya kasur masih bau, nggak dirapikan. Tuh, udah ngumpul. Teman-teman, itu lagu Masya Allah, motivasi buat kita agar kita sadar bahwa ada ibu yang harus kita bantu. Setuju? Setuju. Ada orang lain yang akan berbicara dengan kita sehingga mulut kita harus harum, betul. Tuh. Dan bersiwak, gosok gigi adalah sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kudu rajin. Ini mau makan jengkol sama petek, gosok gigi kagak, ngomong bau naga. Bener gak? Rasul 6 tahun gak ada ibu, gak ada ayah. Kalau kita dek di usia 6 tahun gak ada ibu, gak ada ayah, paling nyanyi Gak ada ibu, gak ada ayah, hidup sendiri jadi makin susah. Makan juga aja buyah, rasa lagi pengguna. Kebayang ya? Sekarang ya Allah, waktu kita kecil yang nyuciin baju ibu, yang nyetrika ibu, yang masak ibu, yang cari nafkah ayah. Bayangkan ibu dan ayah kerjasama sehingga kita jadi santri di sini. Alhamdulillah. Kita doakan orang tua kita, Allah panjangkan umurnya dengan umur yang barokah. Amin. Yang sudah meninggal semoga ahlul jannah. Amin. Yang Ya sedang Allah. sakit semoga Allah sembuhkan. Amin. Yang ada masalah semoga Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 8 tahun Rasul ditinggal juga oleh kakeknya. Jadi begitu usia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Ya Rabbuna, teman-teman, dalam buku Muhammad The Super Leader Super Manager karangan Profesor Dr. Haji Muhammad Syafi'i Antonio digambarkan di usia 8 tahun Rasul ngembala domba. Domba mah hese atuh ngurus domba mah. Lain 2, lain 3, Rasul mah ngembala domba punya tetangga 1 lembah. Kalau ngembala bebek gampang. Punya bebek 10, giring 1 jantannya. Bebeknya meri-meri. 1 giring jantannya. Yang 9 pasti ikut. Insya Allah pematang sawah orang aman, gak bakalan rusak. Coba kalau adik-adik ngembala domba ada 20 jantan yang gede yang dari Garutnya rek nabrak ke orang. Betinanya nyuri ubi orang. Anaknya terprosok. Ya, stres. Tapi Rasulullah SAW diberikan kemampuan oleh Allah menggiring domba-dombanya ke tempat rumput yang subur sehingga dombanya sehat dan gemuk-gemuk dan menjaga dari terkaman serigala sehingga anak-anaknya selamat sampai besar. Alhamdulillah. Karena Rasul hebat menjaga kambing-kambing dan kerjanya sangat bagus, Rasul dikasih upah. Menurut Dr. Wido Supraha, ahli sejarah Islam, uang yang diterima Rasulullah bukan dipakai sendiri, tapi uangnya diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Keren tidak? Keren gak? Kalau teman-teman punya duit dikasih ibu apa buat kita doang? Dikasih ibu apa dititip ibu? Ini kadang-kadang ibunya juga ngajarin gak bener sih sama anak. Ada pamannya kaya dari Jakarta, anaknya cubit. Aduh, mak nyeri. Sakit atuh, mak. Sakit-sakit. Amang kamu dari Jakarta. Minta duit cepat. Suruh ngemis. Anak juga malu. Malu, cepet kaya. Cepet. Anaknya malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa nak? Amang kan bonghar. Amang teh orang Jakarta. Uangnya banyak. Kasihlah aku buat jajan, Mak. Baru datang jajan-jajan. Ngasih 20.000 bu, kena kepala anak kita. Yo, kita ngintip di pintu. Astagfirullah ya Allah, tak amang sia. Astagfirullah 20.000.
dicekek ku aing sukuna. Bayangkan Bu, jangan pernah mengajarkan anak kita mengemis. Lihat Rasulullah bekerja. Kalau ada amangnya dari Jakarta, apa yang harus kita lakukan? Lihat. Nah, sini sayang, apa Bu? Ada paman kamu dari Jakarta, kesukaannya ini nih, pisang. Kasih pisang sama paman kamu ya. Baik Bu. Anaknya senang bawa pisang. Nana. Senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jangan masuk sayang, masuk. Ada apa? Maaf Om, ini ada pisang dari Ibu. Katanya kesukaan Om, pisang lagi serai. Masya Allah. Ibu kamu sayang banget sama Amang, perhatian banget sama Amang. Udah duduk sayang. Pamannya ke dapur, kembali bawa kue kaleng yang besar Bu, yang jarang si anak ini makan. Dek, ini bawa ya ke rumah ya. Ini uang jajan buat kamu 100.000, ini 100.000 buat ibu kamu, ini 100.000 buat ayah kamu. Keren gak? Cuma bawa pisang satu tandan yang kecil, dapat uang 300.000, dapat uang ini, dapat kue kaleng. Kalau yang tadi 20.000. Nah, kepala malu anaknya juga. Mulai hari ini ikuti jejak Rasulullah, bukan meminta tapi memberi. Siap? Siap. Kan tadi kata Ustaz Yusuf Ansor begitu. Ente pengen kaya senako aja. Menyawang senako pagi senako. Tambahin waqiah ina waqatin waqiah. Ini Ustaz Yusuf Mansur memberikan saran dan ternyata terbukti. Usia 12 tahun Rasul jadi pedagang, usia 25 tahun puncak kesuksesan Rasulullah dalam berdagang. Beliau adalah karyawannya Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Teman-teman, Khadijah ini perempuan cantik. Memang usianya 40 tahun dan seorang janda, tapi kecantikannya mengalahi anak-anak muda waktu itu. Bahkan orang-orang ingin melamar beliau menjadi suaminya, tapi Khadijah menolak. Saat Rasulullah menjadi karyawan beliau, Khadijah melihat kejujurannya yang luar biasa, kehebatan dalam berbisnis yang luar biasa. Khadijah melamar Rasulullah. Allahu Akbar. Pemuda dilamar seorang perempuan cantik yang tadi dia menolak orang-orang yang ingin melamarnya. Keren tidak? Rasul tidak manja deh. Saat Khadijah kaya, Rasul lenggang tangan, tidak. Saat Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah memberikan mahar 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Banyak nggak? Nih adik-adik yang ahwat nanti suatu saat nikah, ada calon suami yang ngasih maharnya 20 ekor sapi ditambah 12,5 on emas. Mau nggak? 20 ekor sapi, satu sapinya taruhlah 25 juta kali 20 ekor, sabar halu. Belum emasnya 12 on, 1 gramnya 600.000, kali aja tuh. Alhamdulillah, Rasul kaya luar biasa. Saat menikah dengan Sayyidah Khadijah, teman-teman, hampir 2/3 kekayaan Mekah dimiliki oleh Rasulullah SAW dan Khadijah. Berarti Rasul kaya tidak? Rasul kaya tidak? Kaya luar biasa. Di saat usia beliau 40 tahun, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul Allah. Seluruh kekayaan Rasulullah dan Khadijah digunakan di jalan Allah. Ada orang miskin masuk Islam dicukupi, Bilal bin Rabah masuk Islam dicukupi, ada Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dicukupkan, ada Salman Al-Farisi masuk Islam dicukupkan. Luar biasa. Seluruh kekayaan Rasulullah dan Khadijah, teman-teman, sampai Rasulullah meninggal dunia habis digunakan di jalan Allah. Keren tidak? Hebat tidak? Jadi Rasul kaya, Rasul sukses. Pertanyaannya teman-teman, pingin gak kaya seperti Rasulullah? Pingin tidak? Kak Mal tadi cerita sama Gus Islah juga, ke sekolah nggak pakai sendal karena nggak punya. Bahkan Kak Mal ke sekolah pakai kantong kresek karena takut kaki kotor. Apa yang terjadi begitu musim hujan? Bukannya menyelamatkan, justru kresek jadi bencana. Turunan deh, tanahnya merah, hujan, pakai kantong kresek. Kepala segede telur, benjol, celana kotor, mau ganti nggak ada lagi.
Saya sekolah pakai baju kotor, dimarahin guru. Kamu bukannya pulang dulu, baju kotor masih dipakai ke sekolah? Maaf Bu Guru, saya mah nggak punya lagi. Tinggal aku. Yang kemarin juga ada 5 kebakar. Sekarang yang dipakai aja. Oh, bukan atuh ibu kasih atuh saya teh. Bayangin teman-teman, bahkan teman-teman saya bilang orang miskin macam-macam saya dicaci maki. Sampai usia Kakmal kurang lebih 22 tahun, teman-teman masih mengalami rasanya kemiskinan. Dicaci maki padahal sudah kerja di Jakarta, gajinya 350.000 rupiah. Allah takdirkan Kakmal bertemu dengan seorang Profesor Dr. Haji Muhammad Syafi Antonio, MEC. Teman-teman silahkan searching di komputer atau di YouTube atau di Google. Beliau adalah pakar ekonomi Islam dunia. Asalnya beliau adalah seorang Cina, agama Konghucu. Dia jadi mu'alaf, orang Sukabumi asli. Miskin? Yes. Kenapa miskin? Karena diusir oleh ibu dan ayahnya. Kakmal ditakdirkan jadi supir beliau. Beliau waktu itu menulis, saya ingin jadi orang kaya, lebih kaya daripada saudara saya. Saya ingin punya pesantren yang santrinya ribuan. Saya ingin keliling dunia. Beliau tulis. Saya saksi hidup, Dek. Saya bilang sama beliau, Pak, kalau saya ingin berangkat haji boleh nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? 3. 1, kamu harus punya cita-cita, punya keinginan, tapi cita-cita dan keinginan harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Teman-teman mau umroh, tulis, ya Allah saya tahun 2025 pengen umroh. Ya Allah tahun 2030 saya pengen berangkat haji. Ya Allah saya pengen jadi dokter yang hafiz Quran 30 juz. Ya Allah saya pengen jadi ustazah. Ya Allah saya pengen jadi kiai. Tulis! Syafi Antonio menulis 3 keinginan. Kakmal yang supir nulis 7. Yang pertama Kakmal tulis ingin berangkat haji. Yang kedua ingin kuliah. Yang ketiga ingin menikah. Yang keempat ingin jadi penulis buku. Yang kelima ingin keliling dunia. Yang keenam ingin punya pesantren. Yang ketujuh ingin jadi presiden. Teman-teman semua orang ketawa. Kenapa ketawa? Karena lihat Kakmal waktu itu miskin. Tapi ada seorang profesor namanya Profesor Dr. Haji Rustam Effendi MA. Beliau adalah dosen Universitas Islam Riau. Beliau tanda tangan buku tulisan Kakmal, I am support you for president. Saya dukung kamu untuk jadi presiden. Sampai saat ini Bapak Ibu para santri, Kakmal laminati masih ada tulisannya. Dan ternyata Nio Guanjong, Syafi Antonio menulis 3 keinginan ini semuanya terbukti Bu. Silahkan Ibu main ke Sentul City. Beliau ingin jadi orang kaya. Sekarang beliau punya Institut Tazkiyah. Masjidnya saja kalau nggak salah sekitar 15 miliar bangun masjid. Rumah beliau aja lebih dari 14 miliar. Beliau punya 2 rumah, berapa miliar. Mobilnya dulu Corona Accord bocor, sekarang punya Alphard 2. Fortuner 1, Innova 1, mobil Camry 1. Bayangkan, saya jadi saksi hidup. Sekarang beliau kaya, bahkan di rumahnya ada kolam renang. Keren gak? Keren. Sama dengan di tempat Kakmal, cuma ukurannya yang beda. Kalau di tempat beliau ukurannya 10x10, di tempat Kakmal 1x1. Di tempat beliau yang berenang adalah manusia, di tempat Kakmal tikus. Doakan mudah-mudahan Kakmal juga jadi orang kaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sekarang maju ke tempat itu. Insya Allah. Teman-teman, beliau tulis ingin bangun pesantren yang santrinya ribuan. Sekarang santrinya sudah ribuan dan Kakmal adalah santri angkatan keempat. Sekarang sudah angkatan ke-23. Santrinya ribuan dari seluruh Indonesia ada, Sabang sampai Merauke, bahkan dari Malaysia, dari Brunei, Singapura ada yang kuliah di situ. Itu jadi kekuatan tulisan itu dahsyat. Kenapa harus ditulis? Rasulullah SAW dari seorang yatim piatu di usia 6 tahun, tapi beliau menjadi manusia yang mulia dan sukses membawa agama Islam dari Arab Saudi sampai ke negeri yang kita cintai. Ternyata visi Rasulullah sudah ditulis dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad illa kecuali menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasul kemanapun dicintai oleh seluruh makhluk, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, baik dari manusia maupun dari makhluk yang lain, sangat mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena tutur kata Rasulullah, karena akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Diludahin beliau tersenyum, dilemparin beliau tersenyum, dicaci maki beliau tersenyum. Allah Rabbuna innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak yang paling penting harus kita jaga, termasuk akhlak ke guru ngaji kita, akhlak ke orang tua kita, akhlak ke teman-teman kita, akhlak ke senior kita, akhlak ke junior kita. Jaga, insya Allah sukses. Amin. Ini visi Rasulullah ditulis. Tadi Safi Antonio Nio Guancung berhasil tiga-tiganya keliling dunia. Beliau ke Amerika kayak ke Thailand. Pak kemana Pak? Ke Amerika. Pak kemana Pak? Ke Inggris. Pak kemana Pak? Ke Singapura. Sekarang pertanyaannya Kakmal yang supir, yang gajinya 350.000 per bulan, apakah bisa mencapai tiga ini yang sudah ditulis? Izin Allah Bapak Ibu, ini motivasi buat kita. Nauzubillah, tidak bermaksud ria dan sombong, tapi ini adalah motivasi yang sudah Kakmal amalkan, ilmu dari Profesor Dr. Haji Muhammad Safi Antonio. Yang pertama Kakmal tulis ingin kuliah. Mohon maaf, Kakmal kuliah itu di usia 26 tahun baru kuliah. Mohon maaf, di usia 28 tahun baru kuliah S1. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus S2. Alhamdulillah. Yang kedua, Kak Mat tulis ingin berangkat haji. Tahun 2000 Kak Mat tulis cita-cita itu. Tahun 2002 Kak Mat berangkat haji pertama kali di usia Kak Mat 24 tahun. Sekarang usia Kak Mat 46 tahun. Alhamdulillah baru 12 kali ke Mekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 13 kali, 14 kalinya bareng dengan teman-teman semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, Kak Mat ingin punya istri. Mohon maaf, nggak tahu ganteng apa pintar apa benghar. Alhamdulillah ada tos tilu. Murang kali nama, istri nama satu. Kecewa kiai nyandung hampun aja. Anak saya 3 dan itu nunggunya 14 tahun. 14 tahun, jadi ibu kalau menantu cuma 6 tahun belum punya anak jangan dimarahin. Kau mau beri diusir, kau mau beri carekan. Kurang panjang cuma siapa? Kurang panjang. Emang yang panjang sakumaha? Kurang gede, emang lu gede seberapa kilo? Izin Allah Bu, 14 tahun saya nggak punya anak, tapi izin Allah sekarang sudah punya 3. Yang pertama usia 5 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 3 tahun. Walaupun baru 3 tahun, Rahil sudah hafal 25 Nabi dan Rasul Allah. 3 tahun Bu, anak ibu 3 tahun udah hafal Bu. Tuh kenapa? Rahil, sini sayang. Apa ya? Coba sebutkan 25 Nabi dan Rasul Allah. Naik ke kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahil, usia saya 3 tahun. Saya mau menyampaikan 25 Nabi dan Rasul Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yasin, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Al-Akhir, Khatamul Anbiya, Muhammad dan Mustafa. 3 tahun. Ibu-ibu 35 tahun hafalnya. Kamarnya ada 50. Aku hafal Ustaz, 50 tahun era aku hafal. Coba sebutkan Bu. 1, Adam, 2, Idris, 3, Nuh, 4. Asep. Ayo Nabi Asep di mana Ibu? Ayo Ibu ngapalkan di mana? Di pos ronda Ustaz kan aya 55 geninganan 25 orang. Eta mah lain Nabi dengar ona aja. Peda aya ngaran Adam, Idris, Nuh, Asep, Jajang. Astagfirullahaladzim. Ibu da aya nama enak ya ngapalin teh pakai nyanyi. Ngapalin hadis pakai nyanyi. Man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a rawahu Tirmizi. Aya nama budak nyanyi. Termasuk tadi nama 25 Nabi Rasul. Adam, Idris, Nuh,
Makanya anak kecil hafal. Termasuk bacaan Al-Quran anak sekarang mah nyanyi, Ibu. Alif di patah A, alif di kasrah I, alif di domah U, A, I, U. Alif patah 2 an, alif kasrah 2 in, alif domah 2 un, an, in, on. Makanya anak ayeuna mah gancang pinter, baheula mah deh hese kebluk minum maneh ge. Buru. Sebentar atuh Ustaz, nyarekan wae. Lima giliran batur, hayo. Alif jabar A, alif JLI, alif PSU, Jadi naon? dokter. AIU jadi dokter. Bahula. Sekarang mah metodenya sudah mudah, alhamdulillah ya. Anak-anak ngafalin kitab dengan nyanyi, Pengen heula aya rek ngomong. ngafalin hadis dengan nyanyi. Jadi itu mah metode teman-teman ya. Wah, kita- Karena tadi juga musik itu berasal ternyata dari orang Islam. Itu tetap Pak Ustaz. Jamaah rahimakumullah, saya tulis, ingin jadi penulis, alhamdulillah sudah 5 buku. Dan buku saya bestseller kemarin judulnya The Power of Storytelling. Izin Allah, alhamdulillah saya dapat royalti 25 juta rupiah. Alhamdulillah. Yang kelima, Kak Ma tulis ingin keliling dunia. Alhamdulillah baru 12 negara. 12 kali ke Mekah, 2 kali ke Uni Emirat Arab, 3 kali ke Yordania, Palestina, Israel, 3 kali ke Istanbul, Turki, kemudian ke Uzbekistan, ke Mesir, Thailand, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain, baru 12 negara. Mudah-mudahan nanti bisa keliling dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang keenam, Kak Amal ingin bangun pesantren, teman-teman dicaci maki. Kenapa dicaci maki? Saya keluar dari perusahaan yang iming-iminginya jadi direktur utama. Jadi saya udah jadi pimpinan cabang, kemudian dicalonkan jadi direktur utama. Saya keluar. Izin Allah punya uang 10 juta, punya tanah 1000 meter. Saya buat yayasan namanya Yayasan Darul Zamzam, Ponpes Tahfiz Quran berbasis agrowisata. Izin Allah teman-teman sekarang 8 tahun, tanahnya sudah 13 hektar. Alhamdulillah, dari 13 hektar itu Kak Mal tanami 1 hektar kelapa namanya Genja Indian yang 2 tahun bisa panen. Kak Mal tanami ada 6 jenis durian, Musangking, Bawor, Matahari, D24, kemudian Montong, dan durian lokal. Saat ini sedang berbunga, mohon doanya mudah-mudahan Desember, Januari, Februari panen raya. Teman-teman Musangking kemarin Kak Mal di Malaysia beli durian harganya 1,2 juta rupiah 1 buah. Kabayang ke lamun Kak Mal punya pohon durian 200 pohon, sak pohon nanti ada 100 biji, harganya 1 juta, sabra miliar sekali panen. Tapi jangan khawatir teman-teman, gak usah beli, datang ke sana, seandainya ada durian matang kita makan bareng-bareng gratis. Tapi kalau bawa ke rumah boleh nggak? Boleh, silahkan fotonya. Ya kita gratiskan Bu, alhamdulillah izin Allah. Mudah-mudahan buahnya sampai kita ambil dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketujuh, saya ingin jadi presiden. Ini cita-cita. Jadi atau tidak wallahu a'lam. Presiden ke-10. Sekarang Pak Jokowi ke-7. Ke-8 nggak tahu siapa, ke-9 nggak tahu siapa, yang ke-10-nya jangan lupa teman-teman fotonya nggak gitu. Colok hidungnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman Kak Mal di Nahdlatul Ulama itu sebagai wakil ketua Res Bumi Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi kalau nyolok hidung Kak Mal berarti nyolok orang NU. Alhamdulillah. Ayo nama Can ditangkap KPU karena Kak Mal belum nyalon. Insya Allah 10 tahun yang akan datang, insya Allah teman-teman akan menyaksikan foto Kak Mal di kantor-kantor. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kunci yang pertama kata Nio Buancung adalah cita-cita. Cita-citanya ditulis. Yang kedua, kunci sukses menurut Nio Buancung adalah usaha. Apa teman-teman? Teman-teman mau jadi tentara, dites. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Maju jalan. Diterima enggak? Enggak. Tapi kalau teman-teman dites, siap gerak, maju gerak, maju jalan.
ikhtiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubahnya. Artinya kalau kita pingin pintar, belajar. Kalau kita pingin kaya, bekerja. Kalau kita pingin umroh dan haji, nabung heula. Yang ketiga, kunci sukses menurut Neo Guancung, Profesor Safi Antonio adalah doa. Dan doa yang paling mustajab di antara doa kita kepada Allah pada tahajud dan duha adalah doa kedua orang tua kita. Please teman-teman, cium tangan ibu kita. Ketika teman-teman mau berangkat dari rumah ke sini, cium tangan ibu kita. Bu, aku mau ke pesantren dulu ya Bu. Ayah. Gitu. Ima salaman ke ayah teh ditanduk. Assalamualaikum ya. Gak boleh. Nanduk, ayo nanduk ayah. Kebayang gak ibu kita kalau punya anak 12 nanduk semua. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. 12 orang. Besok gak mau salaman. Bu salam. Enggak. Bu salam. Buruan Bu. Jangan aing pares ya. Tangannya bengkak gara-gara ditanduk. Jadi bukan ditanduk, teman-teman dicium. Kak Mal 46 tahun sekarang, kalau ketemu ibu di jalan, ibu pulang dari sawah, Assalamualaikum Bu, dicium walaupun balik dari sawah. Apalagi kalau mau ceramah, Kak Mal cium pipinya, kiri kanan, cium keningnya, cium tangannya. Bu, doakan saya sukses ya. Insya Allah haji, insya Allah sukses. Doain. Yang berikutnya adalah doa para alim ulama, para kiai. Makanya Kak Mal kalau jumpa kiai, Pak Kiai mohon afdal, nyuwun Al-Fatihah singkang ilmu manfaat. Didoain sama kiai, teman-teman bayangin doa kiai yang luar biasa. Ibadah kiai ini udah berapa tahun, ngajinya, baca hadisnya, seandainya baca Al-Fatihah insya Allah kabulkan. Dengan doa kita jauh, makanya minta sama kiai untuk didoakan, minta sama guru ngaji, sama ibu minta didoakan. Izin Allah Kak Mal pulang dari sini udah bawa air yang didoain sama Pak Kiai sepuh tadi. Alhamdulillah sama Gus Islah didoain, sama Ustadz Mahmud didoakan. Insya Allah para alim ulama mendoakan. Kenapa? Karena doa orang yang berilmu itu insya Allah Allah kabulkan. Amin. Berikutnya doa ibu, doa guru, doa teman-teman. Ini doa teman-teman ini makbul deh. Jangan bercanda. Dut, apa kabar Dut? Insya Allah lebih kagede gedut ya. Kurus, Insya Allah nyampe besar kurus. hitam. Insya Allah nyampe besar hitam. Jadi teman-teman please gunakan salamatul insan fi hifdzi lisan. Manusia itu selamatnya karena jaga lisannya. Please kalau ketemu teman-teman, Assalamualaikum, kamu makin cantik aja. Semoga kamu cepat hapus Quran 30 juz ya. Amin. gitu, kayak gitu nggak? Boro-boro. Assalamualaikum. Salam. Kemana kalian tuh? Ya Rabbuna ya Allah sama teman sendiri. Dek, jangan lupa minta yang paling baik saat tahajud, saat duha. Kenapa? Orang lain tidur kita bangun. Ya Allah, please ya Allah. Saya tuh belajarnya susah. Ngapalin juga kembali wala antum kebalik-balik. Ya Allah, saya mah pengen hafal Quran. Nangis sama Allah. Insya Allah Allah berikan cahaya ke dalam hati kita, cahaya ke dalam otak kita, cahaya ke dalam tubuh kita, sehingga Al-Quran jadi mudah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ini adik-adik santri, jangan sampai uniko usaha nipu kolot. Iuran 5.000 minta 10.000, itu namanya uniko. Ke kantin darmaji ngadar 5 ngaku hiji. Kadang-kadang santri mah juhdi ngadar 7 ngaku hiji. Istighfar. Allah dekat. Orang bisa dibohongin, Allah tidak. Ibu bisa dibohongin, Allah tidak. Teman bisa dibohongin, Allah tidak. Jadi mana yang ngabarohong, Allah mah tidak akan pernah luput. Semua gerakan kita dilihat sama Allah. Ujibu da'watad da'i dada'an. Allah akan mengabulkan seluruh permohonan hambanya apabila hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengabulkan doa-doa kita selama kita minta kepada siapa? Allah. Siapa? Allah. Kepada siapa? Boleh nggak sama dukun? Tidak. Sing era atau sama si Alam ditasih, nyanyi buat masyarakat. Ayah Pak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sampai ke makamit Mbak Dukun baca mantra, lalu pasien disembur cuah. Dukun 100 tahun para gosok gigi karena sarana jenggot yang putih hidup ke orang langsung rabies ya. Minta sama Allah, Allah akan kabulkan seluruh permohonan kita, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Falyastajibuni wal yu'minu bi. Lakukan kewajiban-kewajiban kata Allah. Salat tepat waktu. Ini mah begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah baru azan. Allah baru azan. Dan kita mah mohon maaf, orang Saudi datang ke Indonesia bingung. Di Saudi mah azannya paling 2 jenis, di Madinah sama di Mekah. Kemarin Kak Mal di Turki itu azannya lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Indonesia mah ayat 10 masih 10 langgam azan. Bener nggak? Di musola Al-Ikhlas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di musola Al-Barokah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di musola Al-Abrar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di musola Al-Basir Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 masih 10 langgam azan. Bingung kan si orang-orang. Masalah muslim rahimakumullah, minta kepada Allah, lakukan perintah-perintahnya dan yakin kepada Allah seperti dalam firman-Nya dalam hadis kursi, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sahabat yang dimuliakan Allah, 3 hal ini silahkan lakukan. 1, cita-cita, tulis cita-citanya. 2, usaha yang maksimal. 3, berdoa kepada Allah, minta doa orang tua, minta doa guru, dan minta doa teman-teman. Ini Kamal punya boneka Ahmad. Ini bonekanya kalau nggak keluar suka nangis. Biasanya ada foto boneka. Namanya Ahmad. Allah Arabiyah na Indonesia. Alhamdulillah. Kalau teman-teman Allah Arabiyah, baik. Fahim? Allah Arabiyah. Bismillah. Namanya siapa? Ahmad. Siapa namanya? Maaf, saya guru ilmu, punten Pak, itu menyan Pak, dimatikan dulu Pak. Oh nggak rokok, wes nggak rokok wes. Bisi menyan. Kalinya tahu dulu kan? Si Ahmad sok ngaco. Sana namanya Bu? Siapa namanya Dek? Siapa namanya Dek? Ahmad. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, matikan dulu Pak. Menyannya matikan dulu. Khawatir loncat kan? Ya Pak, ya makasih. Mat. Ya, Udah bangun belum? udah. Astagfirullah, pakai baju. Sakit tuh tiris, pakai baju atuh. Tiris. Oh, pakai tiris mah. Kita cara astagfirullah. Aduh, Kunaon? kok cepet celetin. Makanya pakai tadi. Sama juga pakainya di rumah dari sini. Oh, Iya. Ahmad, Pak Ahmad. Semoga jadi saya.
Dengerin dulu, dengerin. Aduh, Cuma gini dong. aduh, Alah, aduh. belang. Ahmad kalau ketemu dengan orang, kata Rasul, ayuhannas absus salam, manusia tebarkan salam. Jadi, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Mau? Enggak. Kamu ikuti Ka'mah dong. Ahmadnya ikuti Ka'mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya Allah, hidup seperti ini ya Allah. Mau? Nah. Ahmad kalau nggak ikut sama kamu pulang deh. Ah? Pulang. Oh. Udah nggak apa. Enggak. 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 Maafin Kak Mal. Gus. Galak. Kak, Kenapa sayang? kata Kak Mal, Mhm. kalau orang salam, Mhm. jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bener. Maafin ya. Muah. Astagfirullah. Mani, Lai, lain naon? paano ko mas dodot? Iya. Pengam atau? Entah. Oh, Bisi bau deket teuing. itu, Ngaha. pohon tuan. Orang tua. Bener ngali. Ya Allah. Mat, tadi kunci sukses kata Neo Guanjung Rasulullah SAW, walaupun dimulai dari yatim piatu, tapi beliau jadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir dan sukses membawa Islam dari Arab Saudi sampai ke negeri seluruh dunia. Alhamdulillah, Bahkan bisnis beliau itu sukses. alhamdulillah. Rasul diteladani, Rasul diikuti. Setiap kita menyebut namanya, Allah akan menyebut nama kita. Setiap kita berdoa atasnya, maka Allah akan mendoakan kita. Alhamdulillah. Makanya kita harus mengikuti Rasul. Rasulullah. Ada 3 katanya Guanjung supaya sukses. Yang pertama, Cita-cita, cita-citanya diapakan? ditulis, Misalkan kita ingin berangkat haji, tulis, ingin umroh, tulis, ingin jadi kiai, tulis, ingin jadi guru, tulis, ingin jadi pembalap. tulis. Masya Allah. Makasih. Yang kedua, Usaha, usaha itu, ikhtiar, ikhtiar itu. belajar, Jadi kalau kita ingin pintar, belajar, kalau kita ingin kaya, bekerja, kalau kita ingin umroh, nabung dong, nabung dong. Yang ketiga, doa, doa minta kepada Allah. iya, Kapan sih waktu mustajab? saat di tempat ilmu, Saat di tempat ilmu, setelah sholat, setelah sholat, antara iqomah dan azan, antara azan dan iqamah. maaf, Tadi dibalik pohon, pohon. Terus setelah sholat, setelah sholat, kapan lagi yang paling baik? malam, di saat orang lain sedang sare, Sedang sare, sedang tidur. tidur, Iya. Jadi orang tidur kita, berdoa, ya bukan orang tidur kita. tidur, Wah benar gitu mah. maaf, Oh. Yang siang itu apa siang? sholat, Sholat apa? sholat duha, Jadi sebelum belajar kita sholat duha. dahulu, Masalah tepuk tangan dong buat Ahmad. Pinter. Mat, siap, nih lihat Kak Mat. Ahmad suka belajar nggak? suka, Berapa kali sehari? 3 kali, Kapan? pagi, siang, Terus? malam, Naon tak? dahar, Dahar. aduh, Waduh. Ahmad suka belajar. iya, Kamal mau tanya, ada 7 presiden di Indonesia sekarang. iya, Yang pertama siapa? Soekarno, Yang kedua? Soeharto, Yang ketiga? Habibie, Yang keempat? Gus Dur, Kelima? Megawati, Keenam? SBY, Ketujuh? Jokowi, Kedelapan? nggak tahu, 9? nggak tahu, 10? nggak mau, Kata Ahmad, presiden Indonesia ke-10 siapa? Kamal. Lebih keras! Kamal. Sekali lagi! Kamal. Amin, mustajib doa ya Allah. Ini para santri yang soleh-soleha, insya Allah kabulkan. Amin. Jadi kalau mau foto sekarang aja ya. Iya. Khawatir nanti susah. Pak Kiai, izinkan saya berdoa sejenak sebelum nanti ditutup sama Kiai doa penutup. Insya Allah teman-teman, ini kisah nyata. Kamal berdoa di tempat seperti ini. Waktu itu mobil Kamal Avanza Veloz. Jadi Kamal ceramah ke daerah Cianjur Selatan, banyak jurangnya, sampai mobil ngegantung di batu dan dashboardnya copot. Kemudian Kamal minta sama Allah di saat banyak pengajian gini, Kamal bilang, tolong diaminkan ya,
Ya Allah, tolong mobil saya ganti dengan Fortuner, amin. Amin. Pajero Sport, amin. Amin. Mobil yang lebih tinggi daripada mobil yang sekarang, nah aminnya itu amin. Izin Allah hari Ahad Kak Mal minta, hari Rabu Allah antarkan mobil dari Cikarang langsung ke rumah. Sekarang mobilnya mobil Raciar yang terbaru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau Kiai undang Kak Mal kesini lagi sudah pakai Pajero Sport. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ahmad duduk dulu, saya pelan-pelan duduk ya. Teman-teman mohon fokus. Kak Mal berikan kesempatan Kak Mal 5 detik ya, 5 detik teman-teman bayangkan apa keinginannya. Pingin handphone, pingin laptop, pingin mobil, pingin rumah, pingin jadi ustazah, pingin habis Quran 30 juz, pingin alfiah hafal dalam waktu 1 tahun, boleh dibayangkan ya. Boleh bayangkan. Pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, angkat kanannya, kita berdoa kepada Allah, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyirihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di malam ini kami mohon kepada Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Di tempat yang Kau berikan keberkahan ini ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur hari ini Kau berikan kesempatan untuk belajar di tempat ini. Guru-guru kami, beliau relakan waktunya, beliau relakan tenaganya untuk mengajar kami. Walaupun kadang kami membuat jengkel mereka, walaupun kadang-kala kami membuat mereka kecewa. Ya Allah, seandainya kami susah untuk belajar, susah untuk menghafal Quran karena dosa kami terhadap guru kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Terangi ya Allah tubuh kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Terangi mata kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Terangi pikiran kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami bangun tengah malam mendoakan kami, sementara kami lupa kepada-Nya. Guru-guru kami bangun mendoakan kami, sementara kami bangun tidak pernah mendoakannya. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah. Berikan kesempatan untuk umrah dan haji ya Allah. Ya Allah, suatu saat nanti jika malakal maut menjemput guru-guru kami, ambillah mereka dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku, bayangkan ibu dan ayah kita yang saat ini sedang di rumah. Mereka berharap kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mereka berharap kita hafiz Quran. Mereka berharap kita mampu membaca kitab. Mereka bangga seandainya kita berhasil nyantri di tempat ini. Tapi kenapa kalian belajar malas? Di saat guru ngasih tugas kalian marah. Bagaimana mungkin orang tua kalian bangga terhadap kalian? Bayangkan orang tua kalian berkorban, tidak akan pernah kita bisa membalasnya. 9 bulan hamil, kita berada di rahimnya, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Bahkan di saat ibu kita melahirkan kita, pilihannya hanya 2, hidup atau mati teman-teman. Bayangkan seandainya ibu kita saat melahirkan kita dan beliau meninggal dunia, mungkinkah kita bisa besar seperti saat ini? Ayah kalian mencari nafkah untuk kalian. Ayah kalian berani berdusta. Ayah kalian berani mengalah karena untuk kalian.
Lihat baju beliau, 3 tahun gak pernah ganti. Kita setiap semester, setiap tahun kita ganti. Masihkah kita ingin menyakiti orang tua kalian? Masihkah ingin menyakiti hati orang tua kita? Sahabatku, orang tua kalian sudah percaya kepada kalian agar kalian menjadi orang hebat. Kalian dititipkan di pesantren yang sangat besar. Kalian dititipkan kepada ustadz-ustadz yang berpengalaman. Jangan sia-siakan teman-teman. Jangan sia-siakan teman-teman. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Amin ya Allah. Kalau selama ini kami malas menghafal, kalau selama ini kami jarang belajar, maafkan kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Jadikan kami para santri yang hafiz Quran ya Allah. Jadikan kami para santri yang mampu membaca kitab gundul dengan baik ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan kami ya Allah yang mampu berkomunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris setiap hari. Amin ya Allah ya Rabbal Ya Alamin. Allah, sukseskan kami ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan kami kebanggaan dari kedua orang tua kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bayangkan teman-teman, seandainya ayah dan ibu kita meninggal dunia, seandainya ayah dan ibu kita meninggal dunia, mereka dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dimasukkan ke liang lahat sana. Saat mereka diinjak-injak dengan tanah yang sangat kuat, masihkah kita bisa mencium tangan mereka? Masihkah kita bisa memeluk mereka? Ya Allah, ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayah kami meninggal dunia, kami mohon ya Allah jaga mereka ya Allah, luaskan Amin ya Allah ya Rabbal ya Alamin ya Allah. Allah. Jauhkan dari azab-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Angkat mereka ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ayah dan ibu kami sedang sakit, kami mohon sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan Amin mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika ada di antara kami ayah dan ibu kami sedang kekurangan, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah, jika suatu saat nanti malaikat maut menjemput kami, menjemput guru-guru kami, menjemput orang tua kami, matikan kami dalam keadaan husnul Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Matikan ya kami Allah ya dalam Rabbal keadaan husnul Alamin. khatimah. Amin Matikan ya kami Allah dalam ya keadaan Rabbal husnul Alamin. khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin Teman-teman silahkan minta kepada ya Allah Allah. kebaikan untuk orang tua kalian, kebaikan untuk guru-guru kalian, kebaikan untuk teman-teman kalian, dan kebaikan untuk kalian semua. Silahkan minta kepada Allah. Ya Allah, kabulkan hajat dan doa kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sekarang berikan rezeki ya Allah. Terguna beri abdi saya ya Allah ya Allah ya Allah. Muatkan di kurang ya Allah. Muatkan sul Fatimah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Engkau Allah. maha tahu apa yang ada dalam hati Ya kami. Allah. Amin ya Allah. Kabulkan doa Diberikan doa kami. Amin ya Berikan Allah. yang terbaik untuk kami. Amin ya Allah. Kami yang engkau Di mana ya Allah. Ya Allah. Rabbana Ya Allah, di mana bisa atina fid dunya hasanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para habaib, guru-guru yang ada di sini, ibu bapak, para tamu, adik-adik semua. Kamal mohon keikhlasan bacakan surah Al-Fatihah. Wabil khusus untuk kesehatan Kamal, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Dan ya Kamal Allah. sedang membangun pesantren, masjid, pondok tahfiz Quran. Ya Allah. Biayanya sekitar 20 miliar rupiah. Ya Allah. Mudah-mudahan di akhir 2024 sudah selesai semuanya. Amin ya Allah. Teman-teman nanti bisa menghadiri peresmiannya insya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah. Ya Allah ya Allah. Allah hadirnya wali kulli dan risalah Abdul Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Wa bil hujjati salatul Fatihah wa lillahi Allah ya Allah. Kabulkan hajat kami. Amin, Berkah ya Al-Fatihah ya Allah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah kabulkan doa kita. Amin. Allah kabulkan doa kita. Amin. Allah kabulkan doa kita. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Insyaallah kita jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Enggak apa-apa. pulang, Enggak apa-apa belajar juga. pulangnya. جينا وجينا وجينا زرنا الرسول وجينا قربا لك يا محمد ودعنا هدينا جينا وجينا وجينا زرنا الرسول وجينا dengan berakhirnya Ohio yang kedua, dan untuk dengan doa maka berakhir pula seluruh